Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pembakaran bahan bakar, ya. Nah, bahan bakar itu merupakan bahan, ya. Kalau bahannya yang apabila kita bakar, maka dia bisa menjadikan energi. Nah, berarti dia bisa disebut bahan bakar. Nah, berdasarkan bentuknya ada bahan bakar padat. Ya, kalau ini bisa dibakar jadi energi, ini juga apalagi ada bahkan cair, ya, gasolin, solar, etanol, ada gas alam, gas hidrogen. Nah, itu kan bahan bakar gas, ya. Nah, berdasarkan asalnya, kalau tadi berdasarkan bentuknya atau berdasarkan wujudnya ada pada cair gas, ini ada asalnya. Tidak terbarukan. Nah, gasolin, solar, gas alam, hidrogen, batu bara. Ada juga baru dan terbarukan. Etanol, biodiesel, dan ini yang mungkin kedepannya lebih banyak programnya, yaitu energi gas hidrogen, ya. Nah, bahan bakar yang paling banyak digunakan sekarang, contoh misalnya adalah batu bara dan minyak bumi. Nah, minyak bumi ini kan minyak campuran, ya. Nah, oleh karena untuk memisahkan itu ke dalam golongan-golongan, maka dia perlu dilakukan suatu proses yang namanya destilasi. Nah, proses destilasi itu gambarannya seperti ini, ya. Jadi ketika crude oil, jadi ini adalah minyak kasar, ya, minyak mentah, minyak yang campuran itu, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu tempat umpan, kemudian kita burning, bakar. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam kolom destilasi. Nah, keadaan suhu di sini itu adalah misalnya, ya, di sini 600 derajat Celcius. Nah, berarti pada suhu 600 itu, ya, ada yang akan mencair, ya. Kemudian ada yang akan menguap. Nah, ini misalnya suhu paling tinggi ini, ya, 600 derajat Celcius. Tentunya namanya itu crude oil, dia juga mengandung padatan. Nah, padatannya itulah residu. Nah, residu ini biasanya dia mengandung karbon lebih dari 70. Nah, contohnya apa? Itu aspal, ya. Nah, seperti itu. Itu penggunaannya, ya. Untuk residu, ketika misalnya kita panaskan ini pada suhu 600, menguap, kemudian yang menjadi residu itu akan menjadi misalnya aspal, ya. Nah, misalnya pada suhu di atas, ya. Nah, jadi suhu paling rendah itu misalnya di atas, ya, pada suhu 20 derajat Celcius itu C1 sampai C4. Nah, dia berupa gas. Nah, berarti biasanya ini akan tersendiri kelompoknya jadi karbon 1 sampai karbon 4 itu berupa penggunaan liquefied petroleum gas, ya. Jadi aplikasinya untuk gas misalnya, ya. Kemudian untuk suhu 70, nah, jumlah karbon 5 sampai 9 itu kategori naphtha. Nah, biasa digunakan untuk produk-produk chemical. Kemudian pada suhu 120 derajat Celcius itu C5 sampai C10 itu gasolin, ya. Nah, digunakan misalnya petrol gasolin untuk kendaraan penggunaannya, ya. Nah, kemudian pada suhu 170 derajat Celcius
Nah, ini pada suhu 170 derajat Celcius. Nah, itu C10 sampai C16 itu kerosin, ya, tipe kerosin, parafin oil. Nah, itu digunakan pada jet. Jadi bahan bakar jet, ya, parafin untuk penerangan, parafin juga bisa digunakan untuk pemanasan. Nah, itu ya. Kemudian untuk minyak bumi C14 sampai C20 itu akan terpisah tipe minyak diesel. Nah, minyak diesel ini bisa digunakan untuk beberapa kendaraan dengan mesin diesel. Ya. Kemudian untuk C20 sampai C50, nah, itu akan terpisah lubricating oil. Ya, jadi penggunaannya itu untuk oli, ya. Nah, kemudian untuk C20 sampai C70, ya. Nah, itu pada suhu 600, ya. Nah, itu fuel oil, ya. Jadi bahan bakar untuk ini, ya, kapal, industri, atau pusat pemanasan. Butuh tenaga besar. Nah, ini kita biasanya menggunakan tipe fuel oil dengan jumlah karbon 20 sampai 70. Nah, sisanya itu lebih dari karbon 70 itu biasanya dia sudah dalam bentuk residu, ya, misalnya aspal. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, bisa digunakan di aspal, ya, jadi jalanan, bisa juga jadi atap, ya, pengatapannya itu bisa aplikasinya. Nah, jadi seperti itulah gambaran bagaimana kita memisahkan, ya, minyak bumi ini jadi campuran minyak kasar, ya, minyak bumi yang masih ada padatannya, masih ada beberapa tipe di dalam, kemudian kita panaskan. Nah, pada suhu 600 otomatis banyak yang menguap. Nah, ketika suhunya 600 ada yang dalam bentuk cair, berarti keluarnya di sini. Sisanya menguap. Kemudian pada suhu 270 ada yang mencair, keluar ke sini. Kemudian pada suhu 170 ada yang mencair, keluar ke sini. Kemudian pada suhu 120 ada yang mencair, keluar ke sini. Kemudian pada suhu 70 ada yang mencair, keluar ke sini. Kemudian pada suhu 20 ada yang mencair, keluar ke sini. Nah, ini semua ada tipe-tipenya dan penggunaannya. Nah, seperti itulah gambaran, ya, bagaimana prosesi memisahkan minyak bumi ini untuk dijadikan bahan bakar dengan berbagai tipe. Ini tipe-tipenya, suhunya, untuk suhu prosesnya, dan penggunaan dari bahan bakar tersebut, ya. Nah, persyaratan bahan bakar itu harus stabil, kadar belerang rendah, dia mudah dibakar. Nah, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, kita bisa menyimak suatu video. Video animasi kimia, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Halo teman-teman, tujuan pembelajaran dalam video ini mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna, mengidentifikasi reaksi pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna, dan mengidentifikasi sifat zat hasil pembakaran. Teman-teman, dalam beraktivitas, kita biasanya menggunakan kendaraan agar dapat berpindah lebih cepat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mobil yang kita pakai dapat bergerak karena adanya bahan bakar yang digunakan, yaitu bensin, atau solar, atau bahan bakar yang lain. Dalam prosesnya, bensin mengalami reaksi pembakaran di mesin kendaraan.
Bensin yang umumnya kita gunakan dapat mengalami reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan produk berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna adalah reaksi pembakaran yang menghasilkan gas buang berupa karbon monoksida, karbon dioksida, air, dan partikulat karbon. Pada reaksi sebelumnya, senyawa C8H18 dapat mengalami pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Hal ini dapat ditentukan oleh jumlah volume C8H18 dan jumlah gas oksigen. Semakin terbatas jumlah oksigen, semakin tidak sempurna pembakaran yang terjadi. Zat hasil pembakaran cukup banyak, salah satunya yaitu karbon dioksida. Senyawa ini dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadi pemanasan global. Efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Hal ini disebabkan karena adanya gas-gas penyebab efek rumah kaca seperti karbon dioksida dan gas yang lainnya. Zat hasil pembakaran lainnya yaitu gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin sehingga mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen. Selain itu, gas karbon monoksida memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian, zat hasil pembakaran lainnya berupa partikulat karbon. Partikulat karbon merupakan serbuk halus yang jika terhirup dapat mengganggu fungsi alat pernafasan. Selain gas karbon dioksida dan karbon monoksida, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida, karena di dalam minyak bumi terdapat senyawa belerang. Selain itu, dampak pembakaran tersebut menghasilkan gas oksida nitrogen. Sifat gas belerang dioksida ini saat di udara dapat teroksidasi menjadi gas belerang trioksida. Gas belerang trioksida mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan asam sulfat. Saat terjadi hujan dapat menyebabkan hujan asam. Selanjutnya yaitu gas oksida nitrogen. Senyawa ini pada kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selain itu, gas oksida nitrogen ini dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti gas karbon dioksida. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi polusi udara. Yang pertama, kita dapat menanam pohon di pekarangan rumah dan lingkungan sekitar kita. Kemudian, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta, komuter lain, dan sebagainya. Itulah pembahasan mengenai reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Seri video animasi hidrokarbon dan minyak bumi telah berakhir. Sampai jumpa. Nah, selanjutnya jenis bahan bakar itu ada yang berasal dari fosil, ada yang berasal dari non fosil. Fosil itu ya seperti ini, ya. Kemudian non fosil itu seperti ini. Nah, jadi fosil itu peninggalan apa ya, yang makhluk yang sudah mati berlama-lama, kemudian dia dalam beberapa waktu yang lama menjadi bahan-bahan seperti misalnya batu bara ya, gambut, kemudian menjadi proses-proses langka sampai jadi batu bara ya, kemudian ada yang menjadi minyak bumi. Nah itu ya, yang di lautan banyak ini. Kalau ini daratan, ini lautannya. Ada yang berasal dari non fosil, jadi biodiesel, diesel yang dibuat dari langkah biologi, bioaftur. Kemudian etanol, ya, jadi ini proses bukan dari fosil. Kemudian ada biogas dan ada hidrogen. Nah, jadi untuk minyak sendiri biasa kita dengar istilah BBM, bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar yang berasal dan diolah dari minyak bumi. Nah, jenis-jenis BBM ada aviation gasolin, avgas, kemudian ada aviation turbine, aftur, ada bensin, gasolin. Jadi tadi kalau kita sebut gasolin itu adalah bensin untuk motor. Kalau avgas sama aftur untuk pesawat terbang.
Kemudian ada minyak tanah, kerosin, itu untuk rumah tangga ya, biasanya dulu kita memasak pakai minyak tanah kan. Nah, kemudian ada minyak solar ya, untuk HSD, high speed diesel, jadi diesel tapi kecepatan tinggi. Kemudian ada minyak diesel ya, marine diesel fuel, MDF, marine diesel fuel. Kemudian ada minyak bakar, marine fuel oil. Nah, ini misalnya untuk mesin kapal ya. Kemudian ada biodiesel untuk mobil mesin diesel. Kemudian ada Pertamina Dex untuk mobil mesin diesel yang ramah lingkungan. Nah, komponen dari bensin. Nah, jadi coba atur dulu ini tadi. Nah, komponen bensin ya, misalnya untuk bensin ini itu C7H16 ya. Nah, kalau kita lihat ini ya. Nah, ini dia kan karbon 5 sampai 10. Nah, contohnya tadi ada C7. Nah, berarti untuk yang bensin ini berarti jumlah karbonnya 7 dan hanya 16. Nah, alkana lantai lurus ya, ini dia. Atau isoktana, jadi isomer dari oktana, jadi C8. Jadi C8 C7 ya, masukkan ke gasolin ini ya, C5 sampai C10. Nah, jadi 7 dengan 8 itu masuk gasolin. Bensin ya dalam hal ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah C818 itu adalah oktana ya. Trimetilpentana atau isooktana. Nah, persentase isooktana dalam suatu bensin disebut angka oktan. Jadi berapa persentase isooktana ini yang dimaksud, ini angka oktan. Jadi biasa kalau kita dengar, oh ini angka oktannya tinggi. Yang membedakan antara premium, pertalite, pertamax, oktan 92 ini bilangan oktan. Bilangan oktan itu adalah angka yang menyatakan persentase ini isoktana ini ya, bahan kimianya ya. Oktan itu 8. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu dia. Ada 8 karbon di situ. Nah, makin tinggi bilangan oktan yang berarti makin banyak persentase bahan kimia ini, maka kualitas bensin makin baik, sehingga harganya pun semakin mahal. Nah, contoh Pertamax memiliki oktan 92. Nah, itu dia isooktananya itu 92%. Sedangkan N-heptananya itu ini C7H16 ini ya. Jadi N-heptananya itu 8%. Nah, kalau Pertalite sini. Pertalite itu kan angka oktannya 90, berarti 90% isooktananya, 10% N-heptananya. Kemudian untuk premium ya, dulu ini yang banyak dibeli ya, itu kan 88 ya, 88% isooktananya, kemudian 12% N-heptananya. Jadi kandungan ini N-heptana ya, dan ini adalah angka oktannya. Nah, angka oktan itu adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar spontan. Jadi bilangan oktan ini sebanding dengan banyaknya isooktana. Nah, bilangan oktan ini semakin besar, maka dia juga bisa menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan. Nah, contoh premium angka oktannya 88%, artinya 80% isoktananya, kemudian 12% heptananya. Nah, bensin sebagai bahan bakar ya, jadi ada premium oktan 88, jadi isooktananya itu 88%. Pertalite itu isooktananya 90%.
Pertamax 92, Pertamax Plus 95, Pertamax Turbo. Wah, ini iso-oktananya itu 98%. Ya, jadi sisa 2% N normal heptannya. Kemudian Pertamax Racing ya 100% dia adalah iso-oktana. Ya. Dan banyak dipakai untuk balap mobil biasanya karena kan betul-betul tekanan yang harus dibutuhkan itu besar. Nah, kemudian ada Primax, ya. Kalau ini tipe Pertamina. Nah, kemudian ada Petronas Primax 92, kemudian ada Petronas Primax 95. Nah, kalau di Makassar kan masih Pertamina. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Jawa, nah, biasa itu kan kita bakalan menemukan pom bensin Shell misalnya. Itu ada di Jawa. Misalnya saya ke Bandung, saya melihat ini Shell. Jadi ada pengisian minyak ya, dengan merek Shell, bukan Pertamina. Shell Super 92 berarti dia oktannya 92. Kalau kita isi Super Extra 95 memiliki oktan 95. Nah, terakhir waktu saya di Bandung isi bensin dengan oktan yang sama, itu ternyata lebih murah Shell dibanding dengan Pertamina. Nah, jadi intinya untuk membandingkan ini, jadi Petronas Prima 92 itu setara dengan Pertamax. Kemudian Super 92 itu setara juga dengan Pertamax. Kemudian ini oktan 95 itu Super Extra 95-nya Shell itu setara dengan Pertamax Plus. Nah, jadi kalau kita isi Shell, jadi sisa kita bandingkan. Oh, Super 92 itu berarti Pertamax. Dia sama dengan Pertamax. Super Extra 95 itu berarti dia sama dengan Pertamax Plus. Nah, kalau isi bensin di situ ya. Kemudian ada Performance 92 total ya. Dengan merek Total ini oktan 92, Performance 95 itu untuk oktan 95. Nah, kemudian selain istilah angka oktan, ada juga angka setana. Angka setana itu maksudnya kemampuan bahan bakar itu untuk auto ignition, menyalakan dirinya sendiri. Nah, jadi angka setana itu perbandingan normal setana. Ya, setana ini C16 dengan alpha metil naptalan atau heptametil nonana ya. Jadi perbandingan antara ini dengan ini atau ini dengan ini. Ya. Jadi kalau normal setana angka setananya 100, kalau alpha metil naptalan angka setananya 0, heptametil angka setananya 15. Nah, kalau angka setananya tinggi berarti bahan bakar dapat menyala pada temperatur yang relatif rendah. Kalau angka setananya rendah berarti bahan bakar menyala pada temperatur nanti yang tinggi. Angka setan yang tinggi dapat mencegah terjadinya knocking. Nah, karena begitu bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder bahan bakar, maka bahan bakar akan langsung terbakar dan tidak terakumulasi. Jadi regular diesel ada misalnya mesin diesel reguler itu angka setannya 48, kemudian ada premium diesel 55, kemudian ada biodiesel 55, biodiesel blend 50, sintetik diesel 55. Itu adalah contoh angka setana ya. Nah, peningkatan angka setana dari 50 menjadi 58 itu bisa menurunkan 26% emisi jadi limbah ya, yang termasuk memiliki dampak negatif untuk lingkungan. Salah satunya adalah hidrokarbon. Dia bisa turunkan ini 20% emisi itu dari kendaraan dan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar tersebut, dan menurunkan juga 26% HC dan karbon monoksida. Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian peningkatan angka setana tersebut juga bisa konsumsi bahan bakar kebisingan mesin menjadi berkurang. Ya, bisa membuat konsumsi bahan bakar kebisingan mesin berkurang. Nah, pada gasolin ya, jadi pada bahan bakar minyak itu ada aditif yang ada di situ. Jadi misalnya tetraethylit ya, timbal. Kemudian ada senyawa oksigenat ya. Kemudian ada naftalain. Nah, gas buang, jadi misalnya ada kendaraan ya,
gas buangnya itu, nah ini dia. Ada juga industri misalnya, nah, gas buangnya itu nah, catalytic converter ya. Jadi dalam catalytic converter itu yang masuk adalah Hc, karbon monoksida, NO2, itu keluarnya menjadi H2O, kemudian CO2, kemudian nitrogen. Jadi Hc ini, kemudian CO ini menjadi CO2, NO2 ini diambil N-nya, jadi nitrogen. Nah, ini merupakan salah satu katalitik yang mengolah gas-gas yang keluar dari kendaraan ataupun industri ya, cerobong. Nah, untuk dia olah dari merah menjadi hijau. Jadi dari berbahaya cukup mencemari lingkungan menjadi tidak atau minimal dalam mencemari lingkungan. Kemudian ada premium ya. Untuk premium ini jadi gasolin atau bensin dalam bentuk premium itu dia menggunakan tambahan pewarna nilai 88. Dia menghasilkan NOx dan COx itu dalam jumlah yang cukup banyak ya. Kemudian ada Pertamax nilainya 92, dia bebas timbal. Nah, Pertamax ini merupakan bensin yang ditambahkan etanol untuk menambahkan bilangan oktannya. Nah, dibanding BBM lain, NOx dan COx yang bisa mencemari lingkungan yang keluar dari hasil pembakaran Pertamax ini lebih sedikit dibanding kendaraan lain. Jadi Pertamax ini ditujukan untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar beroktan tinggi dan tanpa timbal, dan untuk kendaraan yang menggunakan electronic fuel injeksi ya. Jadi electronic injeksi ya, kemudian catalytic converter. Jadi reaksi pembakaran isooktana. Nah, jadi isooktana tadi dipakai untuk membakar. Nah, itu yang namanya pembakaran berarti melibatkan gas oksigen. Itu menghasilkan karbon dioksida, air. Nah, dia delta H-nya minus 5460 kJ. Kemudian ada pembakaran tak sempurna isooktana, berarti dia menghasilkan CO, karbon dioksida, karena dia tidak sempurna. Kalau sempurna dia CO2. Kalau tidak sempurna maka dia CO. Ini berbahaya bagi lingkungan. Nah, untuk energi pembakaran ya, kita sudah belajar tentang termokimia. Ada perubahan entalpi ya. Jadi entalpi produk kurangi entalpi reaktan. Nah, kalau positif berarti endoterm, kalau negatif berarti eksoterm. Ya, kalau kita lihat di sini negatif berarti dia eksoterm, berarti menghasilkan panas ya. Jadi reaksi pembakaran ini menghasilkan panas karena negatif. Dua-duanya negatif, berarti dia sama-sama eksoterm, menghasilkan panas. Jadi melepas panas ke lingkungan ya, bukan menyerap panas ke lingkungan. Nah, untuk entalpi standar ya, di sini ada daftarnya ya. Jadi berapa joule dalam 1 mol untuk formasi chemical species berikut ya. Kemudian emisi dari pembakaran sempurna berbagai bahan bakar fosil dalam kilogram karbon dioksida per GJ energi yang dibebaskan. Nah, kalau kita lihat di sini gas bumi yang paling bersih, batu bara yang paling kotor ya. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.